Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,2 SE Matic tahun 2013. Bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silahkan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas. Yang paling mudah kita perhatikan mulai dari tampilan luar. Jadi bagian luar kita mulai dari bagian depan atau bagian belakang ya. Pada saat kita periksa bagian depan atau bagian belakang ya, jadi pastikan bahwa dudukan mobil itu dia lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring kiri atau ke kanan, berarti ada permasalahannya di kaki-kaki atau suspensinya. Bisa jadi di shock breakernya atau di pernya. Terus untuk body ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ini adalah nut ya. Nut adalah sambungan atau batasan antara parts dari body mobil. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa nutnya itu dia lurus ya, lurus dan simetris seperti itu. Pastikan bahwa jaraknya itu juga dia sama antara kiri dan kanan. Terus yang kedua yang perlu kita perhatikan itu adalah di permukaan bodi. Jadi permukaan bodi dia memantulkan bayangan dari benda-benda yang ada di seputar mobil. Jadi kita coba kelilingin mobil, kita cek, kita pastikan bahwa pantulan dari bayangannya itu dia lurus, tidak bergelombang. Jadi kita periksa bagian-bagian lain juga seperti bagian kaca, terus habis itu lampu-lampu juga perlu kita periksa. Kita kelilingin mobil secara keseluruhan, ban pelek juga perlu kita periksa. Ini bannya dia mungkin sekitar 60% masih ada ketebalannya. Untuk ban depan kita kelilingin, kita cek, kita pastikan semua kondisi bagian luar mobil oke. Untuk ban belakang ini masih ada sekitar 70% masih ada ketebalannya. Semua bagian-bagian, baik lampu, kaca-kaca, semuanya kita periksa. Kita pastikan bahwa kondisi luar secara keseluruhan oke. Setelah kita cek dan kita pastikan secara keseluruhan oke, berikutnya kita coba masuk ke dalam ya. Oke. Untuk kuncinya ini dia terpisah dengan remote. Sekarang kita coba, kalau kita pencet yang bagian atas dia menutup mobil, kita pencet bagian bawah dia membuka mobil seperti itu. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Oke, pada saat kita masuk ke dalam, yang pertama kali kita periksa itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aromanya itu tidak berbau apek atau tidak sedap. Karena apa? Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena ada indikasi mobil terkena banjir. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Pastikan bahwa kolong dashboard itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir. Terus pedal juga kita perhatikan karena tingkat kausan pedal berbanding lurus dengan pemakaian atau kilometer mobil. Terus berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di masing-masing kolong jok. Masing-masing kolong jok juga perlu, di sini agak buram nih. Kita periksa juga nih ya, terutama di bagian rel-rel. Pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur yang melekat untuk memastikan mobil aman, tidak bekas banjir seperti itu. Di sini ada buat buka pengisian bensin ya. Oke. Sekarang setelah kita cek dan kita pastikan bagian kolong dari interior aman, sekarang coba kita masuk ke dalam. Pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana suasana interior di dalam, cocok tidak dengan yang kita inginkan, sesuai tidak dengan selera kita. Terus kita periksa juga bagian-bagian seperti di dashboard. Nanti ini satu-satu juga akan kita lihat ya, kita periksa. Terus kita periksa juga di bagian plafon. Jadi plafon kita cek, kita pastikan kondisinya masih oke atau tidak. Terus habis itu joknya juga perlu kita periksa ya, bagian joknya. Karena kayak gitu. Nah ini joknya dia masih bawaan orisinil ya. Jadi bawaan orisinil dia bahannya fabric dan kondisinya untuk mobil tahun 2013 juga masih oke ya, masih bagus seperti itu. Oke. Setelah kita cek dan kita pastikan bagian interior kondisinya sudah oke, berikutnya coba kita nyalakan mobil.
Cuman sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita buka dulu kap mesin, kita periksa bagian atas mesin, bagian bawah mesin, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan kita periksa, kalau itu dari bagian packing atau seal-seal, untuk penggantiannya biayanya tidak terlalu mahal. Terus kita periksa juga bagian kolong mobil, kita pastikan bahwa bagian-bagian kolong mobil itu tidak ada karat dan tidak kropos. Terus di bagian kaki-kaki juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada rembesan. Adapun juga rembesan itu kalau dari bagian karet-karet atau sealnya, berarti penggantiannya juga tidak terlalu mahal ya biayanya. Kita periksa juga oli mesinnya, level dan kondisinya, radiator coolant, level dan kondisinya. Setelah kita cek dan kita pastikan semua itu sudah aman, berikutnya baru kita coba nyalakan mobil. Oke, dia masih pakai kunci ya, seperti ini. Oke, sekarang kita coba start mobil ya. Pada saat kita start mobil, pastikan bahwa dia nyalanya itu jreng. Karena apa? Kalau dia nyalanya tersendat, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di akinya sudah swak atau dinamo starternya yang bermasalah. Terus untuk getaran mesin bisa kita rasakan dengan kita pegang setir. Bagaimana getaran mesin yang masuk, terus dari posisi duduk juga bisa kita rasakan bagaimana getaran mesin. Pastikan bahwa getaran mesin yang masuk itu minim. Karena apa? Kalau dia bergetar secara berlebihan, berarti ada kemungkinan permasalahannya bisa jadi di engine mountingnya. Jadi sudah keras atau pecah, jadi perlu diganti, atau mesinnya pincang, jadi perlu di servis atau tune up, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Jadi perlu kita periksa lebih lanjut apa penyebabnya, seperti itu. Oke, setelah kita cek itu pastikan sudah oke, barulah kita periksa di kilometer. Kia Picanto ini kilometernya di 88.000, jadi 88.000. Di sini ada gantungan servis terakhirnya, jadi servis berikutnya di 90.000. Oke, dalam mencari mobil bekas yang perlu kita perhatikan, yang pertama itu adalah antara kilometer, kondisi fisik secara keseluruhan mobil dengan apakah ada rekor-rekor servis terakhirnya, pastikan bahwa itu sesuai. Jangan sampai kita dapat mobil yang ternyata kilometernya sudah diturunkan atau di reset. Karena apa? Karena kita susah untuk memprediksi maintenance ke depannya, seperti itu. Oke, sekarang berikutnya kita periksa ke bagian mesin. Oke, untuk buka kap mesin ini di bagian sini nih, di bawah sini. Terus di bagian sini polos, tidak ada tombol-tombol apa-apa. Di sini ada kisi-kisi AC. AC juga masih dingin nih. Oke, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Untuk door trim kondisi juga masih oke. Dia warnanya warna hitam ya. Dia warnanya dominasi warna hitam. Terus di bagian sini ada tombol untuk pengaturan electric mirrornya, dan dia juga sudah retract ya. Jadi retract coba ini retractnya ya. Jadi retract juga masih normal ya. Tuh. Oke. Terus di sini ada pengaturan buat lock unlock power window. Di sini ada tombol power window buat di keempat pintunya, seperti itu. Oke. Terus dia sudah auto ya untuk jendela bagian supir. Terus untuk mobil bekas yang perlu kita periksa lagi, di pinggir-pinggir pintu ini ada sealer ya. Jadi sealer kita cek, kita pastikan bahwa sealer itu kondisinya juga masih oke. Karena apa? Karena apabila sealer pintu itu sudah cacat atau rusak, berarti ada indikasi mobil sudah pintunya sudah reparasi atau perbaikan. Dan apabila sealer pintu itu tidak ada, berarti ada indikasi pintunya sudah gantian. Sekarang kita periksa ke bagian mesin. Untuk mesinnya sendiri ini di sini ya bukanya, dia agak ke kanan sedikit dan didorong ke kiri. Oke. Kia Picanto ini mengusung mesin 1200 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Jadi untuk memeriksa kondisi mesin masih bagus, kita bisa dengarkan suara mesin, pastikan bahwa ritmenya konstan beraturan, suaranya halus, serta getarannya juga minim. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas nabrak depannya, kita bisa cek. Yang pertama itu di bagian kap mesin. Pastikan bahwa kap mesin ini bagian pinggir-pinggirnya juga ada sealer. Pasti sealernya itu kondisinya juga masih oke. Serta di bagian dalam kap mesin juga pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan. Terus di bagian samping-samping sini juga kita periksa. Pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan ya. Oke. Untuk memeriksa mobil yang tidak bekas banjir, kita bisa periksa
bagian komponen-komponen mesin yang metal ya, yang besi, pastikan bahwa tidak ada karat dan tidak ada sisa-sisa lumpur di tempat-tempat yang sulit untuk dibersihkan. Terus fan listrik juga kita periksa, pastikan bahwa perputarannya masih normal. Oke, kita tutup kap mesin. Ya. Bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang, yang sekarang Kia juga termasuk penjualannya juga bagus ya sekarang untuk mobil Korea, yang dapat kenyamanan, dapat iritnya, dapat terus di tol juga termasuk yang stabil untuk perjalanan di tol dengan kecepatan yang relatif tinggi, itu cukup stabil ya, karena bobotnya juga lumayan ya. Jadi nyaman dapat, stabil dapat, terus bentuknya juga masih oke, enak dilihat. Mungkin Kia Picanto ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Terus bengkel-bengkel Kia juga ada, perawatannya juga hampir semua bengkel juga bisa menanganin seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di bagian belakang bagaimana rasa duduknya sama apa saja yang ada di belakang. Oke, sekarang kita buka pintu. Ya, saya sudah masuk ke dalam. Saya tingginya 174 cm. Ini posisi mengemudi saya masih dapat legroom sekitar 4 jari. Terus untuk headroomnya sendiri ini juga masih cukup lebar ya, mungkin ada sekitar 6 jari seperti itu. Ini joknya dia cukup ini ya, dia posisinya dia jadi tertopang paha dengan bagus ya, dan joknya juga relatif empuk. Di sini bisa duduk 3 penumpang, 2 senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Di sini ada tarikan yang buat melipat bangku ke depan sehingga space bagasi bisa lebih besar. Terus pelipatan bangku pun juga bisa 40%, 60% ke depan. Ada 2 seat belt 3 titik. Serta di bagian sini ada seat belt 2 titik ya, di bagian bawah sini. Di bagian belakang, di sini tidak ada penyimpanan. Di sini ada pegangan tangan ya, pegangan tangan. Ada juga tempat buat gantung baju. Di sini juga pegangan handle tangan, ada tempat buat gantung baju. Terus di bagian sini ada ini penyimpanan ya, penyimpanan di belakang jok. Terus ada cup holder 1. Bagian belakang mungkin itu saja, lampu-lampu baca juga tidak ada. Sekarang kita ke bagian door trim. Door trim kita cek kondisi juga masih oke. Terus sudah dilengkapi dengan child lock ya, tapi dia diputar dengan anak kunci. Terus sealer pintu juga jangan lupa kita cek ya. Jadi sealer pintu pastikan bahwa kondisinya juga masih oke. Ya, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Antena di sini di bagian belakang tengah ada lampu rem. Terus untuk kacanya sudah dilengkapi dengan ini defogger ya, defogger, ada wiper belakang. Ini Picanto, ini lambangnya Kia. Belum ada sensor parkir. Di sini ada lampu mundur ya. Terus di sini lampu senja, lampu rem sama lampu sen. Untuk buka pintu bagasinya ini tidak perlu dari depan ya. Jadi di sini ada tombol, jadi tombol kita tekan. Memang dia masih pakai hidrolik biasa ya. Pakai hidrolik biasa. Terus kita periksa juga, jangan lupa sealer di pintu. Pastikan bahwa sealer di pintu bagasi itu oke, serta di bagian tulangan-tulangan pintu pastikan bahwa kondisinya juga masih oke, untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Ini bagasinya untuk hatchback yang kecil masih cukup oke ya. Space bagasinya kalau dilipat jok belakangnya akan dapat space yang lebih besar lagi. Sekarang kita periksa di bagian sini ada ban cadangan space saver ya, ban cadangan space saver, toolkitnya juga terletak rapi di bagian sini. Terus habis itu kita periksa juga kita periksa juga di bagian sini nih. Di sini di bagian belakang ini pastikan bahwa tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman tidak bekas nabrak belakang. Sama pastikan juga bahwa di bagian tempat naruh ban cadangan tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, untuk memastikan mobil aman tidak bekas banjir dan bekas nabrak belakang. Kita lanjut lagi, pengisian bensin ada di sebelah kiri.
sebelah kiri. Terus habis itu kita cek lagi ban belakang sebelah kiri, ini dia ketebalannya masih sekitar 70% lebih, masih ada. Door trim pun juga kita periksa di bagian belakang, kondisinya juga masih oke. Ini child locknya, mutarnya dengan menggunakan kunci. Terus sealer pintu juga perlu kita periksa, pastikan bahwa sealer pintu ini kondisinya juga masih oke. Ya, sekarang kita lanjut, kita periksa ke bagian sini. Door trim kondisi juga masih oke. Terus habis itu sealer pintu juga perlu kita periksa kondisinya, pastikan bahwa masih oke. Ya, sekarang kita coba masuk ke dalam, kita periksa bagian dashboard secara keseluruhan. Kita mulai satu persatu dari bagian setir. Ini setir dia soft touch ya, soft touch bukan jahitan. Terus kondisinya masih oke ya, kulit jeruknya juga masih oke nih. Ini cuma di sini ada pudar-pudar karena pemakaian. Terus belum dilengkapi dengan airbag. Ini buat tombol klakson, ada lambang Kia-nya di sini. Ini cluster speedometernya. Di bagian sini ada pengaturan buat lampu besar kecil, lampu fog lamp, lampu sen, lampu dim. Di bagian sini ada buat pengaturan wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Oke, terus kita ke bagian tengah. Di sini ini tombol buat lampu hazard. Terus audionya dia mereknya Kenwood. Dia masih single DIN. Sudah bisa USB, bisa ya, USB, aux, terus CD, MP3, radio FM, AM. Terus di sini kisi-kisi AC, AC juga masih dingin. Terus di sini ada pengaturan buat AC. Pengaturan buat AC, ini buat suhu AC, defogger belakang, ini buat ventilasi dalam luar, kecepatan angin AC, arah semburan angin AC, sama di sini buat matiin AC, jadi dia tinggal anginnya saja. Terus kita ke bagian bawah lagi nih. Bawah lagi kita periksa di bagian sini. Di sini ada colokan 12 volt, ada cup holder 2 sama ada tempat penyimpanan ya. Jadi cup holder pun juga bisa dilipat. Diiniin, jadi bisa dapat penyimpanan yang besar kalau kita tidak mau pakai cup holder. Terus untuk ini tuas maticnya dia sampai kecepatan 1 ya, kecepatan rendahnya. Terus di sini ada handle rem tangan. Terus ada buat tempat kecil di sini. Terus ini kunci seat belt. Di kunci seat belt juga di bagian dalamnya juga bisa kita periksa kalau ada karat atau sisa-sisa lumpur, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Terus kita lanjut, kita periksa di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup, ada cup holder, ada tempat penyimpanan terbuka di bagian sini. Terus kita ke bagian atas, di sini ada handle tangan, ada sun visor bagian penumpang depan, belum ada cerminnya, ada lampu baca di bagian sini, ada spion tengah yang bisa diatur level kesilauannya secara manual. Terus untuk bagian supir, sun visor tidak ada cermin juga ya. Oke. Jadi kalau mau perlu cermin nanti tinggal beli yang ini ya, yang aksesoris ya, aksesoris. Nah, di sini ada cup holder sama tempat penyimpanan terbuka. Oke. Ya. Mungkin ini saja ulasan saya mengenai salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Kia Picanto 1,2 tipenya SE Matic tahun 2013 bersama dengan apabila berminat ya silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga saya cantumkan di keterangan video ini di bagian bawah ya. Terus pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tuker tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani dengan kredit sistem syariah. Serta jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive mobil. Ini sangat penting ya. Jadi test drive dulu sebelum menentukan pilihan mobil. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa merasakan dan mengecek yang pertama, rasa berkendaranya cocok tidak dengan yang kita inginkan. Terus habis itu performa mesinnya masih oke atau tidak. Kaki-kakinya masih bagus atau enggak, masih nyaman atau tidak. Power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif atau tidak, perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Zal Motor ada di sini, pas di hook nih di belakang ini. Stok kami juga banyak ya, jadi pilihan opsi banyak. Kalau memang tidak mencari mobil Picanto, bisa juga ngelihat di playlist kami ya seperti itu. Nanti di akhir video juga ada. Terus
Letak kami ada di Bekasi, di Pusat Otomotif Sentra Harapan atau yang dikenal dengan POSH atau POS. Terus menuju Zal Motor, tadi ini gerbang utama, mudah, tinggal lurus ketemu bundaran, belok kiri sedikit, pas Zal Motor di hook. Area parkir luas, jadi di sini bisa bebas puas untuk test drive mobil. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai, silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasi bagi yang belum agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Serta jangan lupa juga follow ya sosmed kami, ada di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, atau X, YouTube, serta ada Threads ya. Sekarang baru Threads ya, jadi itu juga baru dibikin ya akunnya. Terus di akhir video ini ya juga saya akan cantumkan playlist mengenai stok yang tersedia, terus habis itu playlist mengenai beberapa video mobil-mobil Kia yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya serta di-share atau dibagikan ke keluarga, kerabat, saudara, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.